Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk pelatihan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan membangun tim yang barakah. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT menjadikan setiap tetesan keringat dan buah pikiran yang kita lakukan, yang kita curahkan hari ini mendapat ridho berkah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur para peserta pelatihan tim Barokah 3. Bapak Wali Kota sudah berkenan membuka secara resmi pelatihan ini. Insya Allah setiap hari akan dibuka kelas baru, mulai dari kelas pertama pada tanggal 1 April sampai dengan kelas yang ke-6, di mana setiap kelas itu diwakili oleh semua bagian. Maksudnya diwakili oleh dari setiap struktural, mulai dari kepala bagian, kepala subbagian, staf, dan juga termasuk security. Setiap harinya insya Allah ada perwakilannya. Sebelum memasuki pada materi pertama, materi utama yang akan disampaikan oleh Ustadz Said Kamiabi, saya selaku Direktur Prumda Tirta Hidayah, di mana kita sudah secara resmi disahkan pada tanggal 16 Maret tahun 2021, bentuk atau badan hukum dari PDAM Kota Bengkulu sudah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu atau Prumda Tirta Hidayah. Kita bersama-sama syukuri dan kita iringi dengan iringan doa, semoga perubahan nama ini juga merubah pelayanan kita yang semakin baik dan lebih barokah kepada pelanggan Perumda Tirta Hidayah. Para peserta pelatihan yang saya hormati, kita memasuki pada materi pertama bahwa kita berada di PDAM Kota Bengkulu dengan satu tujuan. Tujuan kita bersama yaitu mencapai visi dan misi kita. Yang pertama adalah menjadi visi dari PDAM Kota Bengkulu menjadi salah satu PDAM terbaik di Indonesia. Maksudnya menjadi salah satu perusahaan layanan air minum yang terbaik di Indonesia. Misi yang ingin kita capai adalah yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan dan cakupan pelayanan secara berkelanjutan. Misi yang kedua, mewujudkan manajemen yang profesional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, misi kita mendukung visi dan misi pemerintah Kota Bengkulu. Penetapan visi dan misi ini bukan ditetapkan oleh saya selaku pimpinan secara pribadi atau sendiri, tapi kita tetapkan bersama-sama. Waktu itu kita berkumpul secara bersama-sama, kita melakukan brainstorming, menerima, menampung semua masukan, kemudian kita putuskan bahwa mau kemana perusahaan ini. Akhirnya kita menetapkan visi, karena visi ini adalah cakrawala berpikir kita. Bagaimana cara pandang kita? Sedangkan misi itu adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau target yang ingin kita capai. Pada pelatihan yang lalu saya sudah menyampaikan untuk mencapai ini, bahwa kita secara sederhananya mengelola perusahaan ini dengan 3 hal. Yang pertama efisiensi, yang kedua diferensiasi, yang ketiga fokus terhadap pelayanan. Efisiensi dalam pengelolaannya, diferensiasi kita memiliki produk yang benar-benar berkualitas yang akan menjadi pilihan utama dari para customer. Yang ketiga, fokus kita terhadap pelayanan.
atau kita memiliki customer relationship yang baik. Pendekatan yang kedua yaitu senantiasa kita melaksanakan atau mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen mulai dari planning, organizing, directing, controlling, dan evaluating. Itulah siklus manajemen. Sudah saya sampaikan pada pelatihan sebelumnya. Saya sudah menganggap semua sudah memahami pada materi tersebut. Mengelola perusahaan sederhana, mengelola perusahaan sederhana. Kita hanya butuh efisiensi, diferensiasi barangnya yang kita produksi adalah barang-barang yang berkualitas, berbeda dengan pesaing-pesaing kalau kita punya pesaing, sehingga kita memiliki product advantage atau keunggulan produk kita dibandingkan produk-produk yang lain, dan kita dekat dengan customer, fokus terhadap pelayanan. Ada pelanggan mengeluh, kita selesaikan dengan secepatnya, sesegera mungkin, karena kita melayani masyarakat. Saudara sekalian, inilah tujuan kita berada di perusahaan ini, mengelola PDAM Kota Bengkulu, dan kedepannya, karena bagaimanapun juga kita harus memiliki visi yang jelas, kita harus berkinerja menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Kalau salah satu artinya kita harus berada di 10 besar. Alhamdulillah untuk tahun 2020, kinerja 2019, kita secara nasional berada di peringkat ke-75. Dari tahun sebelumnya berada di peringkat 133. Kemudian di Sumatera, dari 73 PDAM perusahaan air minum di Sumatera, kita berada di peringkat ke-8. Dan alhamdulillah di tahun kinerja yang 2019 yang keluar di tahun 2020 untuk Provinsi Bengkulu, kita sudah berada di peringkat pertama. Alhamdulillah. Sesuatu yang wajib kita syukuri. Selama ini di Provinsi Bengkulu yang bernilai kinerja tertinggi adalah Bengkulu Utara. Tapi yang perlu kita catat bahwa ketika kita bersama-sama memulai membangun perusahaan ini, waktu itu nilai kinerja kita 2,1 dengan kondisi sakit. Ya. Pada saat itu Bengkulu Utara sudah sehat. Sudah berkinerja mungkin sekitar di 3 poin sekian. Tapi alhamdulillah hari ini kita di tahun 2019 yang keluar nilai kinerja kita di tahun 2020, kita sudah masuk 3,43, lebih tinggi dari Bengkulu Utara. Kalau tidak salah Bengkulu Utara 3,3-an. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membawa perusahaan ini dari keterpurukan, naik tahap hingga berada pada titik ini. Pertanyaannya sekarang, ke depan akan seperti apa kita? Apakah kita akan bisa mencapai dari peringkat 75 sampai kita menembus ke 10 besar secara nasional? Semua kembali kepada kita. Ataukah kita akan terpental lagi ke peringkat 100, 200 dan seterusnya? Kembali kepada kita. Tapi ibaratnya kita membangun rumah, ketika kita sudah membuat tangganya, kita sudah membangun temboknya, kita sudah menutup atapnya, maka sudah selayaknya kita mempercantik, memperindah rumah itu. Bukan sebaliknya, kita menggusur rumah itu, kita merongrong rumah itu sampai rumahnya hancur lagi. Itulah pilihan kita.
berada di PDHM, akhirnya kita semua berada di PDHM Kota Bengkulu yang berubah menjadi Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu, itu takdir. Mungkin kita tidak bisa menolak, karena Allah sudah menentukan. Tapi ketika berada di PDHM, itulah pilihan kita. Apakah kita akan menjadi keberkahan bagi PDHM atau kemudorotan PDHM? Itulah pilihan kita. Kita berada di dunia ini, itu takdir. Tidak ada satupun dari kita yang minta kepada Tuhan untuk dilahirkan ke dunia ini. Tapi Tuhan sudah mentakdirkan kita lahir. Ketika Tuhan sudah mentakdirkan kita lahir ke dunia, artinya Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah bagi kita. Tapi apakah itu akan terrealisasi? Itu pilihan kita. Insya Allah, Allah sudah merencanakan kita semua masuk surga. Tidak mungkin Allah merencanakan si A masuk neraka, si B masuk neraka, si F masuk neraka. Artinya Allah sudah merencanakan buruk pada kita. Allah pasti sudah merencanakan kita semua masuk surga. Tapi apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka? Itu pilihan kita. Ya, saudara-saudara sekalian, sama. Kita ditakdirkan masuk, akhirnya berada di Perumda Tirta Hidayah ini. Selain ikhtiar kita, ada ketentuan Allah. Tapi apakah kita akan menjadi keberkahan bagi perusahaan ini atau kemudorotan bagi perusahaan ini? Itulah pilihan kita. Oleh karena itu, maka saudara-saudara sekalian, bahwa kita ini adalah tim. Ketika kita merumuskan tujuan perusahaan ini, kita bersama-sama merumuskan perusahaan ini, tujuannya kita bangun dengan konsepnya SMART. SMART, S-M-A-R-T. Yang pertama spesifik, jelas yang mau kita tuju, mau menjadi salah satu PDHM terbaik di Indonesia. Misinya jelas, 1, 2, 3. Spesifik, udah jelas. Yang kedua, measurable, terukur. Bisa tidak kita, pacak tidak kita jadi salah satu yang terbaik. Kan terukur. Alhamdulillah, dari mungkin sebelumnya di 2014 kita di peringkat 200-an sekian, ketika nilai kinerja kita 2.1, naik sampai 3,1, akhirnya 3.4. Akhirnya kita berada di peringkat 75 secara nasional. Ya, measurable, terukur. Yang kedua, yang ketiga, achievable. Bisa dicapai. Yang keempat, realistis, tidak membual. Kita menentukan visi misi sesuatu yang ingin kita capai, itu yakin kita bisa mencapainya. Dan time bound, ada batasan waktunya. Sampai kapan kita akan mencapai itu? Tidak bisa, saya hanya pimpinan, kita harus tercapai ini di tahun 2023. Kalau yang di bawah merasa, tidak mungkin lah Pak Direktur. Tapi kita harus bersama-sama. Di tahun 2023 kita sudah harus masuk 10 besar. Atau di tahun 2025 kita harus masuk. Atau 2040. Harus kita kesepakati bersama. Inilah tim. Kalau menentukan tujuannya tadi, apa yang ingin kita capai melalui konsep SMART tadi, harus jelas, spesifik, measurable, terukur, achievable, bisa dicapai, realistis, time bound, ada batasan waktunya. Itu cara kita menentukan targetnya. Apa yang ingin kita capai. Karena kita tim, maka kita bekerja harus dengan konsep teamwork-nya adalah teamwork 5S.
Beberapa kali sudah saya sampaikan baik di apel ataupun pada kegiatan-kegiatan evaluasi kinerja dan sebagainya. Kebetulan inisial nama saya S depannya, jadi 5S. Ya, 5S. 5S pertama apa? Cepat, speed. Kerja kita harus cepat. Kalau kita bekerja tidak cepat, bagaimana bisa mencapai visi dan misi kita? Orang mengeluh, langsung kita respon. Pak, air tidak ngalir. Ya kelak lah, tunggu baik lah. Kelak ngalir dewek. Nah, tunggulah. Ketika ada permasalahan yang dibutuhkan pelanggan bukan alibi, bukan alasan, seperti yang Pak Wali sampaikan. Yang dibutuhkan pelanggan solusi. Karena pelanggan butuh air. Pelanggan tidak ngalir, kita dropping air. Gratis. Agar apa? Agar pelanggan keluhannya tidak sampai memuncak, tidak sampai memuncak. Karena kalau lala memuncak, wah, pecah palaku. Ya, lah ngomonglah carut. PDAM makan gaji buto lah. Terlambat kita meresponnya. Tapi ketika mereka mengeluh, Pak, air dari pagi tidak keluar. Kami kok tidak pacak mandi, tidak pacak apa-apa. Lah, kita kasih solusi, tidak mengalir, kita dropping air. Minimal ketika ada gangguan, mereka tetap memiliki persediaan air. Ketika mereka mengumpat, ketika mereka menyampaikan ungkapan-ungkapan carut, pasti ada kemudorotan di situ. Mudah-mudahan dengan tindakan cepat kita merespon permasalahan-permasalahannya, memberikan solusi kepada mereka, mudah-mudahan insya Allah mereka turut bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah saya punya pelanggan karyawan PDAM Cemitu. Wah, alhamdulillah. Insya Allah ada keberkahan di balik itu. Yang pertama speed, jangan sampai ada yang bocor lama ditangani, orang mengeluh tidak mengalir lama ditangani, harus cepat, sesegera mungkin. Speed yang pertama. Yang kedua, sistematik. Jangan ngawur, meskipun kita cepat, main ngawur saja. Saya butuh uang, minta ke gabak keuangan, ngambil uang. Bahkan ngambil uang ke kasir dewek. Bahkan uang yang harusnya disetorkan tidak disetorkan. Kita kan butuh cepat, ngawur, bukan cepat itu. Ya, harus sistematik. Tapi meskipun sesuai prosedur, kita tetap harus simplified, dipermudah. Jangan barang mudah dipersulit, ya, tapi barang sulit kita permudah. Meskipun sesuai prosedur, kita harus membuat pekerjaan kita dipermudah. Orang bayar, alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa membayar secara m-banking. Nasabah-nasabah seperti Bank BNI, Bank Mandiri, mereka sudah bisa membayar sekalian belanja ke Waralaba, ke Indomaret, sudah mereka bisa bayar pakai Dana, pakai Shopee, apa saja, Pak Komen? Ya, Bukalapak, ya. Di beberapa pembayaran online sudah bisa. Artinya kita sudah mempermudah hal yang sulit. Kalau Mbak mau bayar dulu harus ke PDAM, antri, nunggu di bagian huplang, belum ada asinya waktu itu malah. Mereka panik-panik, bercucuran keringet, ya kan? Bayangkan, kita permudah mereka bayar. Selanjutnya, yang keempat, harus aman pekerjaan kita. Ya. Dan yang kelima, memuaskan semua pihak.
Karena tugas kita adalah pelayan, maka kita harus memberikan kepuasan layanan. Masih ingat bahwa tugas kita mempunyai tugas untuk memberikan stakeholder satisfaction. Kepuasan kepada pelanggan, kepuasan kepada people in organization, orang-orang di dalam perusahaan, kepuasan kepada shareholder, pemilik modal, dan kepuasan kepada social community. Di pelatihan yang lalu sudah saya sampaikan, maka tugas kita itu harus memberikan kepuasan pertama kepada customer, yang kedua kepada people and organization. Jangan pernah ada gaji terlambat, tunjangan-tunjangan terlambat. Kepuasan juga kepada shareholder. Apa gunanya perusahaan shareholder memiliki perusahaan ini? Apa kontribusinya? Sehingga alhamdulillah kita sudah bisa memberikan kontribusi PAD selama ini. Sejak tahun 2014 kita sudah mulai berkontribusi sampai dengan terakhir 2019 dan 2020 kita berkontribusi 2 miliaran tiap tahunnya. Kita punya tanggung jawab terhadap pemilik modal yang sudah memodali perusahaan ini. Saudara-saudara sekalian, pada dasarnya bahwa kita itu seringnya melakukan pelanggaran dan sebagainya karena kita tidak yakin dengan rezeki kita. Secara umum, kebutuhan kita itu kebutuhan pangan, kebutuhan sandal, kebutuhan papan. Kita butuh pangan, kita butuh makan. Kita butuh baju, kita butuh rumah. Kekiro ada tidak yang bedo kebutuhannya. Sama wae. Kalau kita kebutuhannya sama. Yang membedakan keyakinannya. Kita segala harus yakin bahwa Allah sudah mentakdirkan kita ke dunia lengkap dengan rezekinya. Tapi asalkan apa? At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan dan diberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Mencukupkan ya, amin. Kita harus yakin. Ini firman Allah yang bicara, bukan saya. Kalau manusia pacak ngicu. Allah tanpa ngicu. Kita harus yakin. Wah, kalau kita tidak korupsi, tidak pacak, kita beli rumah yang bagus, yang elok. Itu yang menyalahkan kita, yang membuat kita sesat itu. Kalau kita tidak ngicu-ngicu caranya, tidak pacak kita beli baju elok. Itulah yang membuat kita sesat itu. Kalau kita yakin, kita bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluan kita. Ya, itulah yang membedakan kita di At-Talaq 2 dan 3 ini. Kalau kita tidak ambil kredit di Bank Bengkulu, tidak pacak bagi rumah. Karena sudah ditanamkan seperti itu, maka itulah yang terjadi. Apa kata Allah? Allah bilang, aku seperti apa yang diprasangkakan oleh makhlukku. Seperti apa prasangkanya, maka itulah yang terjadi.
Allah bikin bumi saja bisa, masa mau bikinkan rumah elok untuk kita aja tidak pacak? Bikin jagat raya pacak, masa bikinkan kita papan tidak pacak? Tapi rahasianya ini, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan. Dan barang siapa diberikannya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bagaimana itu? Sederhana saja. Kita melaksanakan apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya sederhana. Mungkin dulu kita ragu, wah tidak pacak pedi angkok, lah cemitu baiklah, pasti cemiko. Alhamdulillah, kita bisa bersama-sama membawa perusahaan ini dalam kondisi yang lebih baik dan alhamdulillah dengan kinerja yang lebih baik. Nah, sekarang ketika kita berada di tahap ini, kita bangun lagi perusahaan ini bisa menjadi jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Bisa lebih baik dan lebih barokah kepada stakeholder kita, kepada pelanggan, kepada kita semua yang internal bisnis, internal in organization, kepada shareholder, kepada pemilik modal, PAD kita semakin meningkat, dan kepada social community. Semua masyarakat di Kota Bengkulu merasa Perumda Tirta Hidayah semakin baik dan semakin barokah. Dan saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, mari kita luruskan niat kita. Kita berada di dunia ini, berada di keluarga kita, berada di Perumda Tirta Hidayah, berada di masyarakat, semata-mata kita untuk beribadah kepada Allah. Kita berada di dunia untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita berkeluarga juga demikian. Kita berada di masyarakat juga untuk beribadah kepada Allah. Kita berada di Perumda Tirta Hidayah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Al-Dzariyat, surat Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, bersujud kepadaku, kata Allah. Mari kita luruskan niat kita agar keberadaan kita di PDAM menjadi keberkahan bagi semua pihak, bagi seluruh stakeholder, bukan menjadi kemudorotan keberadaan kita. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan yang paling lurus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.